Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Tri Aspiantin dengan NIM E1R021102 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Analisis Learning Obstacle Siswa kelas 7 SMPN 5 Mataram dalam menyelesaikan soal Higher Order Thinking Skill atau HOTS matematika berdasarkan teori Castellan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan latar belakangnya. Pendidikan modern itu mengakui bahwa siswa perlu dilengkapi dengan Higher Order Thinking Skill atau HOTS agar dapat bersaing dan berhasil dalam dunia yang terus berubah. Contoh kecilnya adalah agar kita itu mampu bersaing ketika kita akan memperoleh pekerjaan atau ketika kita mencari suatu pekerjaan. Maka dari itu kita memerlukan kemampuan-kemampuan yang membuat kita mampu untuk bersaing dengan orang-orang yang ada sehingga kita akan dapat menggapai pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, di berbagai negara, khususnya dalam bidang pendidikan, itu berbagai sekolah telah menerapkan pengembangan kurikulum yang memfokuskan pada pengembangan kemampuan ini atau pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill itu. Tapi meskipun pentingnya HOTS itu diakui, banyak siswa yang masih mengalami kesulitan atau learning obstacle dalam mengembangkan kemampuan ini, khususnya dalam konteks matematika. Padahal secara yang kita tahu, matematika itu merupakan bisa dibilang salah satu hal yang penting karena banyak hal-hal dalam kontekstual itu yang berkaitan atau solusinya itu bisa kita selesaikan dengan cara matematika gitu. Maka dari itu di sini saya mengangkat judul proposal ini untuk mampu menganalisis apa sih hambatan-hambatan atau seperti apa hambatan-hambatan yang dialami sehingga membuat para peserta didik ini mengalami kesulitan, sehingga nantinya setelah kita mengetahui seperti apa hambatan-hambatan yang dialami, kita berharap akan mampu membuat suatu pengembangan dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran itu akan mampu berjalan secara efektif sehingga mampu mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Yang selanjutnya itu adalah terkait dengan rumusan masalah. Tentunya rumusan masalahnya adalah bagaimana deskripsi singkat learning obstacle siswa dalam menyelesaikan soal HOTS atau Higher Order Thinking Skill matematika. Lalu untuk tujuan penelitiannya itu adalah mengakui deskripsi singkat learning obstacle siswa dalam menyelesaikan soal HOTS atau Higher Order Thinking Skill matematika. Lanjut ke manfaat penelitian, di sini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktisnya. Di mana manfaat teoritisnya itu ada yang pertama, kontribusi terhadap pemahaman akademis, lalu yang kedua ada pengembangan teori dan metodologi, di mana intinya itu adalah memberikan pemahaman. Lalu untuk manfaat yang kedua, yaitu manfaat praktisnya, yang pertama itu ada peningkatan kualitas pembelajaran, lalu yang kedua pengembangan praktik pembelajaran yang berbasis bukti, dan yang ketiga adalah peningkatan keterampilan guru. Tentunya dengan adanya pemahaman, oleh karena itu dalam praktiknya itu pun akan menjadi lebih efisien sehingga akan berpengaruh pada peningkatan kualitas pembelajaran. Baik, yang selanjutnya itu adalah batasan penelitian. Di sini penelitian itu hanya terbatas pada siswa kelas 7 SMPN 5 Mataram dan juga penelitian ini akan lebih memperhatikan hambatan-hambatan pembelajaran yang berkaitan dengan aspek kognitif. Baik, masuk ke bab selanjutnya yaitu terkait dengan landasan teori. Jadi, di sini yang pertama itu adalah terkait dengan learning obstacle. Learning obstacle menurut beberapa ahli itu ada berbagai macam pengertian. Ada menurut Abdurrahman, ada menurut Tasbita, ada menurut Siti Aisyah, dan lain sebagainya yang mungkin bisa dilihat di tayangan yang ada. Jadi dari beberapa pendapat yang ada tadi,
Dapat disimpulkan bahwa pengertian learning obstacle itu adalah suatu hambatan atau kesulitan yang dialami siswa dalam proses pembelajaran sehingga nantinya itu akan mampu berdampak pada tujuan pembelajaran itu tidak terpenuhi dan hasil belajar akan mengalami penurunan. Lalu masuk ke faktor learning obstacle itu ada 3, yaitu hambatan ontogenik, hambatan didaktis, dan juga hambatan epistemologi, di mana hambatan ontogenik itu adalah ketidaksesuaian antara pembelajaran yang diberikan dengan tingkat berpikir siswa, sedangkan hambatan didaktis itu adalah kekeliruan penyajian materi yang dilakukan oleh guru. Dan yang ketiga itu adalah hambatan epistemologi, di mana pemahaman siswa tentang sebuah konteks yang tidak lengkap atau terbatas. Lalu masuk ke yang selanjutnya itu adalah terkait dengan higher order thinking skill, di mana higher order thinking skill atau disingkat HOT atau bisa juga dikatakan sebagai kemampuan berpikir tingkat tinggi itu adalah suatu kemampuan yang tidak hanya sekedar mengingat ataupun menyatakan kembali, tetapi merujuk pada melakukan suatu penganalisisan, mengevaluasi, dan juga mencipta. Di mana sesuai dengan definisi tadi bahwa indikator untuk mengukur HOTS menurut Krathwohl itu adalah C4, C5, dan C6 jika kita melihat dari segi taksonomi Bloomnya, di mana C4 itu merupakan menganalisis, C5 itu mengevaluasi, dan juga C6 itu mencipta. Bisa dilihat pada tabel yang ada di layar. Lalu untuk karakteristik soal-soal HOTS, yang pertama itu adalah mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi tentunya sesuai dengan namanya. Lalu yang kedua itu berbasis pada permasalahan konseptual. Itu mungkin tidak selalu tapi seringkali dikaitkan dengan masalah konseptual atau kontekstual. Lalu yang ketiga itu menggunakan bentuk soal yang beragam. Bisa pilihan ganda, bisa berupa uraian ataupun isian singkat. Baik, yang selanjutnya itu adalah terkait dengan teori Castolan, yaitu di mana teori Castolan ini membagi kesalahan itu menjadi 3 bagian, yaitu kesalahan konseptual, kesalahan prosedural, dan juga kesalahan teknis. Di mana kesalahan prosedural itu adalah kesalahan yang berkaitan dengan salahnya penggunaan rumus yang kita gunakan. Lalu untuk kesalahan prosedural itu adalah kesalahan dalam pemilihan langkah-langkah yang akan kita kerjakan. Dan yang terakhir itu adalah kesalahan teknis, di mana kesalahan teknis itu berkaitan dengan kesalahan kita dalam melakukan perhitungan. Berikut terkait dengan indikator analisis kesalahan menurut Castolan, yaitu seperti yang tadi sudah dibagi menjadi kesalahan konseptual, kesalahan prosedural, dan juga kesalahan teknis. Terdapat uraian indikatornya, tapi pada dasarnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baik, yang selanjutnya masuk ke dalam penelitian yang relevan. Baik, di sini yang pertama itu ada penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan juga Permata yang dilakukan itu pada tahun 2018. Jika teman-teman ingin melihat jurnalnya bisa mengklik link yang ada. Lalu di sini penelitian ini menghasilkan sekitar 66,67% yaitu kesalahan penulisan jawaban, lalu 23,33% yaitu kesalahan membaca, 81,67% yaitu kesalahan memahami, lalu 30% yaitu kesalahan transformasi, dan 56,67% yaitu kesalahan proses. Yang kedua, di sini ada penelitian yang dilakukan oleh Rofiah pada tahun 2019. Sama juga jika ingin melihat jurnal atau artikelnya itu bisa men-search link yang ada. Di sini penelitian ini menghasilkan bahwa sekitar 26,39% itu kesalahan penyelesaian soal, lalu 26,67% yaitu kesalahan memeriksa hasil pekerjaan, 20,65% yaitu kesalahan memahami, dan 26,18% itu kesalahan dalam merencanakan. Selanjutnya itu adalah terkait dengan kerangka berpikirnya, yaitu dimulai dengan learning obstacle itu sendiri lalu berkaitan dengan satuannya itu adalah higher order thinking skill-nya itu tadi, lalu
akan dihubungkan menjadi learning obstacle dalam penyelesaian soal matematika berdasarkan teori Castellan, sehingga lahirlah proposal dengan judul Analisis Learning Obstacle Siswa kelas 7 SMPN 5 Mataram dalam menyelesaikan soal higher order thinking skill matematika berdasarkan teori Castellan. Atau selengkapnya bisa dilihat yang seperti yang ada di layar. Masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab yang terakhir terkait dengan metode penelitian. Di sini untuk pendekatan penelitiannya itu menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dan juga kuantitatif atau bisa dibilang mix. Lalu untuk setting penelitiannya yaitu terkait dengan tempatnya, yaitu di SMP Negeri 5 Mataram. Lalu untuk waktunya itu adalah semester ganjil tahun ajaran 2024-2025. Lalu untuk subjeknya itu ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah telah belajar dan mendapatkan pelajaran mengenai materi yang telah ditentukan, yaitu materi perbandingan. Lalu mudah diwawancarai, berpotensi untuk diperoleh informasi sedalam-dalamnya, lalu mendapatkan izin serta rekomendasi dari guru mata pelajaran tentang siswa yang mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Subjek yang diwawancarai akan dipilih dari masing-masing jenis kesalahan yang ada berdasarkan kesalahan teori Castellan tadi yang ada 3. Lalu di mana tiap jenis kesalahan itu akan dipilih masing-masing 2 siswa. Lalu untuk teknik pengumpulan data, yang pertama itu ada observasi, yang dimana peneliti akan melihat atau mengamati situasi pembelajaran yang ada di kelas. Lalu untuk tes tertulis, di mana tes tertulis ini akan berupa tes uraian terkait dengan materi yang sudah dipelajari, yaitu perbandingan. Lalu tentunya ada wawancara, di mana wawancara ini akan terjadi dengan tipe wawancara semi terstruktur, sehingga nantinya akan ada panduan tentunya, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk akan ada pertanyaan-pertanyaan lain, sehingga proses wawancara akan berjalan bisa dibilang lebih santai. Lalu yang terakhir itu ada dokumentasi. Terkait dengan instrumennya, di sini ada 2, yaitu utama dan juga bantu, di mana instrumen utamanya itu adalah tentunya sang peneliti. Lalu untuk instrumen bantunya itu ada soal tes tertulis dan juga pedoman wawancara. Terkait dengan teknik analisis data, yaitu ada kodifikasi data, yang kedua itu adalah penyajian data, dan yang ketiga tentunya penarikan kesimpulan atau verifikasi. Lalu untuk uji keabsahan datanya, yaitu pertama uji kredibilitasan data, di mana itu menggunakan triangulasi, yaitu triangulasi waktu, di mana akan ada tes yang dilakukan dalam waktu yang berbeda pada subjek yang sama. Baik, selesai sudah presentasi saya terkait dengan proposal yang berisikan bab 1, bab 2, dan juga bab 3. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.